Kita kembali lagi membuat analisa dan berhasil. Kenapa bisa analisa kita berhasil? Apa indikator yang Bapak gunakan? Teman-teman udah harus bisa bedakan mana yang influencer, mana yang real trader. Panduan simple yang teman-teman kalau lakukan ini akan bisa mengubah hasil trading teman-teman. Kalau di Indonesia kita tahu ya, masuk grup Telegram ini, masuk grup ini, akhirnya informasinya simpang siur, kamu jadi trader linglung. Hai, welcome back YouTube channel The Revo Journal. Ini episode ke-80. Dan kalau teman-teman perhatikan, kebetulan di bulan yang penuh berkah ini, harga untuk komoditi XAUUSD kembali berhasil menyentuh all-time high, melebihi 2.200. Hari ini, tepat tanggal 28 Maret 2024, kita kembali lagi membuat analisa dan berhasil. Kenapa bisa analisa kita berhasil? Pengen tahu, teman-teman? Nggak boleh skip video ini sampai selesai. By the way, ini tadi habis ngomong kan, dan ternyata benar harga nyentuh 2.213.70 untuk komoditi XAUUSD atau gold terhadap USD. Sebenarnya bukan ini sih yang pengen kita bicarakan. Kalau bicara profit, saya rasa semua orang mau profit. Tapi ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh trader. Pak, saya mau nanya nih Pak. Oke. Nih, pertanyaan nih ya Pak. Apa indikator yang Bapak gunakan? Itu indikatornya apa saja ya Pak? Indikator maksudnya teknikal? Iya Pak, maksudnya itu teknikal yang digunakan Pak. Indikator teknikal Pak. Mungkin boleh lihat ada indikator nggak yang digunakan? Nggak ada sih Pak. Nggak ada, oke. Tahu nggak sebetulnya indikator itu apabila kita jadikan acuan mungkin bisa membantu, tetapi itu bukan panduan sih. Karena pada faktanya bukan indikator yang menentukan, tapi justru perilaku kita. Jadi kalau udah bicara perilaku, tentu kita harus tahu bahwa sebetulnya perilaku itu terbentuk dari kebiasaan. Jadi yang kita pelajari adalah beberapa kebiasaan trader yang harus dilakukan kalau kita ingin menjadi trader yang profitable. Saya yakin apabila ini tidak dilakukan, cepat atau lambat, teman-teman pasti gagal. Seorang trader itu adalah dia dilatih sebagai seorang pengambil keputusan. Bukan mengambil keputusan sembarangan tentunya. Setuju nggak? Setuju Pak. Karena ingat loh, apapun yang terjadi pada hari ini adalah dasar dari keputusan kita yang lalu. Benar atau nggak sih? Jadi cuma gitu doang ya Pak? Iya. Berarti indikator itu nggak terlalu penting gitu Pak? Saya nggak gunakan indikator. Dulu saya juga pakai indikator. Malah waktu saya gunain indikator, malah saya pusing. Gimana sih caranya untuk bisa menjadi orang yang capable dalam mengambil keputusan? Episode ke-80 ini sengaja kita buat sebetulnya lahir dari komentar teman-teman. Teman-teman jangan takut untuk komen di kolom komentar kita. Kenapa? Ya kita akan terus punya bahan. Pak, ini di konten kita ada yang nanya nih Pak. Tolong kasih kami kesempatan agar bisa tahu lebih dalam di mana jalurnya. Jangan seperti yang lain cuma ngomong doang, tapi nggak mau ngebantu bagi yang masih awam. Ya, mungkin dia pengen tahu sesuatu secara detail yang dalam. Oke, kalau siapa yang bantu kita ya diri kita sendiri. Tapi mungkin saya coba buka bagaimana tips atau bisa dikatakan kalau ini dilakukan secara repetisi, saya jamin orang itu akan berhasil. Dan kita tahu, saya rasa mau bidang apapun, ada beberapa hal yang menjadi konsekuensi dari profesi tersebut. Menjadi trader tentu harus ada panduannya. Tapi ada panduan simple yang teman-teman kalau lakukan, ini akan bisa mengubah hasil trading teman-teman. Harus sadar bahwa trader itu terbentuk sebagai seorang pengambil keputusan. Maka teman-teman harus tahu, keputusan itu ada macam-macam. Ada keputusan yang diambil berdasarkan hanya asumsi, ada keputusan yang diambil berdasarkan riset dan data. Jadi trader harus terbiasa mencari informasi, menggali informasi, peka terhadap informasi. Apa yang membedakan Bruce Kovner, Stanley Druckenmiller, Takashi Kotegawa? Apa sih yang mereka lakukan, kebiasaan-kebiasaannya? Mereka adalah orang-orang yang sudah terstruktur dalam mencari informasi. Tapi bukan berarti Anda cari informasi, kalau di Indonesia kita tahu ya, masuk grup Telegram ini, masuk grup ini, akhirnya informasinya simpang siur, kamu jadi trader linglung. Enggak.
Kamu cukup pilih satu yang menurut kamu kompeten, atau mungkin kalau sudah pro, biasanya dia akan mencari informasi secara mandiri, bukan bergantung kepada orang lain. Pada akhirnya seorang trader itu mirip banget dengan seorang leader. Leader itu harus terlatih dalam mengambil keputusan. Makanya kenapa seorang trader lucu banget kalau pengen sukses, tapi dia nggak terbiasa dengan namanya berita dan data. Contoh, berita ekonomi. Berita ekonomi kita trading di instrumen keuangan. Yang namanya instrumen keuangan ya udah pasti berhubungan dengan berita ekonomi. Contoh, hari ini tanggal 28 Maret 2024 kita berhasil membuat prediksi bahwa harga gold akan tembus ke 2.200. Bahkan barusan harga gold menembus lebih dari 2.210. Apakah ini tanpa informasi? Jelas dengan informasi. Karena tugasnya trader, kita menggunakan informasi itu sebagai bahan kita analisa. Informasi contoh, kenapa saya memilih nonton Bloomberg? Ya salah satunya ya karena dengan nonton Bloomberg ini real time. Artinya ketika berita ini rilis, saya jadi salah satu orang yang nonton pertama kali. Dan tentu saja ini akan jadi sebuah input bagi saya dalam mengambil keputusan. Tadi kita berhasil memanfaatkan sentimen negatif. Salah satunya kenapa? Karena kita tahu bahwa Federal Reserve kemungkinan besar akan melakukan yang namanya pemotongan suku bunga. Dari mana kita tahu Federal Reserve melakukan pemotongan suku bunga? Tentu aja ada datanya. Nah, sumber informasi ini kita olah. Kita ambil benang merahnya untuk dapat jawaban, ini kira-kira sentimennya negatif atau positif terhadap pair yang kita gunakan. Berarti bukan dari satu media ya, Pak? Sebetulnya bukan cuma hanya media aja. Sebetulnya contoh, kayak Federal Reserve, itu Bank Sentral Amerika. Mereka kan punya website soal suku bunga. 1 tahun belakangan ini kencang banget soal berita yang namanya inflasi. Kalau teman-teman cek, inflasi itu sempat all-time high juga, 9,1%. Dan tugasnya Federal Reserve adalah membantai inflasi ini supaya turun. Karena kalau inflasi ini tetap tinggi, ini nggak bagus buat perekonomian global. Ya karena nilai mata uang itu udah berbeda. Walaupun pada faktanya inflasi itu tetap akan terus ada. Itulah kenapa orang-orang mulai belajar tentang aset selain mata uang. Tapi tentu aja kita harus punya dasar yang disebut dengan fundamental. Fundamental ini bukan cuma tentang berita ekonomi, tapi kita juga harus tahu tentang geopolitik, volumetrik. Mungkin kalau teman-teman nonton episode 79, di sana saya jelaskan cukup jelas bagaimana cara saya melakukan analisa untuk pair XAU-USD. Yang kedua, ini simple, yaitu teman-teman harus terlatih melihat major trend. Maksudnya itu apa, Pak? Oke, kalau tadi kita bicara secara fundamental untuk mendapatkan sentimen negatif atau positif terhadap pair yang kita pilih, maka berikutnya kita harus juga pelajari akibat. Karena bagaimanapun yang terjadi pada chart itu adalah akibat daripada Oke. Berarti tugasnya kita adalah review chart. Review chart ini dari segi fundamental gunanya buat apa? Untuk kita tahu major trend. Karena kita tahu dong market ini apakah sedang bullish, apakah sedang bearish atau sedang sideways. Nah, ini penting banget. Contoh, kalau lagi bullish, ya masa kita counter trend? Salah satu tokoh trader sukses pernah bilang, jangan pernah ngetes kedalamannya sungai, apalagi tanpa perhitungan volume size yang benar. Terus berikutnya adalah harus tahu juga apa yang menyebabkan harga bergerak. Kalau kita nggak tahu kenapa market itu bergerak, berarti kita nggak tahu secara detail bisnis kita. Oke, makanya karena apa seorang trader itu harus pandai data-data ekonomi yang penting. Contoh, kapan aja rapat FOMC. Ini maksudnya bukan ngajarin orang untuk trading dengan news. No. Mereka berpikir tentang economic calendar. Economic calendar itu bukan fundamental. Itu cuman bagian kecil. Karena fundamental itu adalah keseluruhan secara global. Kenapa harga emas naik? Karena ketidakpercayaan orang terhadap mata uang. Mata uang dolar. Ya, mata uang fiat. Apa aja? Kita bicara historical. Lebih dari ribuan tahun emas ini udah menjadi safe haven. Nah, ketika terjadi yang disebut dengan krisis perbankan, maka orang-orang yang punya uang akan mengalihkan ke aset yang disebut dengan safe haven. Ya, contoh, coba teman-teman cek berita terbaru nih. Bulan Maret persis, itu Cina mengalihkan yuannya dengan
mengurangi pembelian obligasi Amerika Serikat, mereka mentransferkannya, tanda kutip, mengalihkannya kepada emas dengan melakukan pembelian dalam jumlah besar. Berarti kan ada narasi yang mengatakan bahwa, oh, ntar dulu nih untuk obligasi, ntar dulu nih untuk yang lain-lain. Better saya pindahin ke aset yang lebih oke. Kenapa? Agar nilai daripada kekayaannya tidak Kuras. tidak tergerus lebih tepatnya. Ketika kita melakukan riset ini, tentu kita akan menjadi pede dalam melakukan tahap yang berikutnya. Ini tahap berikutnya adalah setelah teman-teman tandai data ekonomi, teman-teman lakukan yang namanya trading plan. Trading plan ini bukan cuma kalimat loh. Kalau cuma kalimat, berarti itu cuma ornamen. Semua orang bisa, Pak. Gampang ngomong trading plan, tapi faktanya Jarang yang melakukan. jarang nggak. Ya, faktanya kenapa trader gagal 90% lebih itu karena mereka nggak punya Trading plan. dan tidak terbiasa dengan trading plan. Simple kok trading plan. Ya, trading plan itu kan sebuah rencana trading, berarti dilakukan sebelum kita Masuk ke market. yes, bukan setelah transaksi baru kita buat planning. Itu bukan trading plan namanya. Saya mau kasih gambaran deh. Misal kita ada waktu kosong, long weekend. Iya. Terus kita mau jalan-jalan. Terus kalau kita nggak punya planning, kira-kira jalannya seru nggak? Nggak seru, Pak. Oke? Semua terus direncanakan. Yes. Ya, direncanakan jauh lebih oke. Jauh lebih oke. Ketika kita proper, namanya perjalanan pasti akan ada macam-macam kejadian kan. Tetapi ketika yang lainnya kita persiapkan, maka kita juga Nggak jadi masalah. nggak jadi masalah. Jangan gara-gara kita nggak persiapkan, Liburannya jadi batal atau perjalanannya jadi nggak menyenangkan. Menyenangkan. Nah, itu balik lagi. Berarti kan kita yang dari awal sudah merencanakan untuk gagal. Iya. Gitu. Jadi, tahap berikutnya adalah, ya teman-teman, ya laksanakan dong trading plan-nya. Nah, trading plan ini kan berupa rencana trading, kapan kita entry, kapan kita exit. Exit-nya ada dua ya. Ada TP, ada SL. Kita harus hitung juga berapa modal kita, volume size kita, resiko yang bisa kita tanggung, betul. Karena nanti waktu pas kita melakukan eksekusi, maka hasilnya cuma ada dua, benar atau salah. Waktu salah, maka apa yang kita lakukan, ini pasti ya kalau tim TRJ harus bisa jawab nih. Kalau misalnya ketika kita salah, maka kita akan melakukan namanya evaluasi untuk mengoptimalkan Trading plan. yang sudah kita lakukan. Dari sini kita tahu apakah kita sudah patuh dengan plan kita. Apakah kita langgar plan kita. Contoh, misalnya teman-teman punya setup, patuhi dong. Nah, ketika kita nggak patuhi itu, maka kita bisa dengan mudah jawab, oh, lakukan jurnal, evaluasi. Ini gue udah ngikutin plan, tapi hasilnya ternyata begini. Nah, apa yang masih kurang? Oke. Atau ternyata saya nggak ngikuti trading plan. Ya, berarti itu lebih kepada ke perilaku sih. Pribadi ya, Pak. Karena menurut saya, hal yang pasti di dalam trading itu rugi. Itu udah pasti. Cuma rugi ini ada dua. Rugi karena kesalahan, rugi karena sistem. Ini kalau ngomong profit, semuanya pasti pengen profit konsisten. Iya, Pasti, pengen. Oke? Semua orang pengen profit. Tapi percayalah, profit konsisten itu nggak mudah. Kalau konten lain pada ngomongin mudah, makanya tadi ada yang sampai komentar seperti jangan ngomong doang seperti konten-konten yang lain. Berarti secara langsung dia mengatakan bahwa konten ini cukup apa adanya. Kita ngomong apa adanya. Memang untuk profit konsisten nggak mudah. Yang dibutuhin itu adalah latihan, disiplin. Kita melakukan rutinitas yang membosankan. Coba tanya sama orang-orang yang sukses. Apa sih mereka lakukan apa sih waktu mereka masih muda? Bahkan kadang-kadang mereka udah hingga usia yang menurut saya mereka harus santai aja. Mereka nggak terbiasa santai loh. Mereka melakukan kerja keras, rutinitas yang sama. Cuman bedanya mereka scale up. Artinya mereka melakukan optimal terus. Nah, ini balik lagi ke masing-masing profesi. Nah, karena kita profesinya trader, tentu aja kita harus lakukan yang namanya latihan secara konsisten untuk melakukan yang tadi poin di atas tadi, yang udah kita sebutkan, gitu loh. Jadi, belajar konsisten ini nggak mudah, tapi ya balik lagi, Anda mau dilatih menjadi seorang pengambil keputusan yang baik atau enggak? Simple. Jawabannya ada di teman-teman sendiri, bukan di saya. Saya rasa episode 80 cukup. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman juga mengalami
kemajuan yang baik, Amin. dan konten ini bisa membantu teman-teman. Yang kedepannya kita doakan mudah-mudahan dalam waktu 2, 3, 4, 5 tahun ke depan ada muncul trader-trader yang lebih sukses. Amin. Dan ya, teman-teman udah harus bisa bedakan mana yang influencer, mana yang real trader. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya Reval Faruk. May Allah bless you all.